Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana lidinil qayyim wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari bersama kita senantiasa berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala seraya bersyukur di atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita hingga sampai di subuh Ahad hari ini. Tentu dengan harapan moga-moga hari-hari kita senantiasa memperoleh keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang juga tak akan pernah kita lupakan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua tentunya yang berada di rumah Allah yang penuh keberkahan ini menjadi pengikut Rasulullah yang setia, dengan harapan moga kelak di yaumil akhir nanti semua kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, izinkan saya terlebih dahulu memohon kemaafan dari Bapak dan Ibu bahwa sekitar 2 kali pertemuan kita tidak bertatap muka karena ada sesuatu hal yang tak bisa ditunda. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya juga jemaah ini, mana Pak Ustadz ini kok nggak datang-datang? Ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Tentu sudikah kiranya untuk memaafkannya? Ya, kayak mau meninggal pula awak ya. Ya, alhamdulillah. Semoga tidak ada menjadi penghalang. Karena ketika kita ada merasa sebuah kesalahan kepada siapa saja, segeralah untuk minta maaf. Karena kalau tak dimaafkan, inilah penghalang nanti mulus masuk dalam surga. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, dalam hidup kita ini setiap ada kewajiban terdapat di dalamnya hak. Dalam hak itu ada kewajiban pula. Nah, jadi timbal balik dia. Ada hak dan kewajiban. Di mana ada kewajiban, di situ juga muncul hak. Seperti dalam kehidupan kita di rumah tangga. Ada suami, ada istri. Suami memiliki hak terhadap istrinya yang merupakan kewajiban istri terhadap suaminya. Begitu pula sebaliknya. Istri itu memiliki hak terhadap suaminya yang merupakan kewajiban suami
terhadap istri. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ibu sebagai istri punya kewajiban terhadap suami. Suami punya kewajiban terhadap istri yang merupakan hak istri. Saya mau tanya sama ibu-ibu, apa salah satu dari hak istri terhadap suami? Hak istri terhadap suami yang merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hah? Apa, Bu? Menafkahi. Iya. Itu yang paling utama duluan ya. Memberikan belanja. Nafkah, nafkah, belanja. Nafkah itu kan asal kata nafkah. Belanja. Cuman kalau sudah cerita nafkah itu kaitannya hubungan dengan keluarga. Kalau di masjid atau dalam kebaikan di agama kita, membelanjakan harta di jalan Allah namanya infak. Infak. Tapi taklah pula suami sama istri, dek, tiap bulan kau kasih infak ya. Nafkah. Nah, nafkah ini ada lahir, ada batin. Itu hak ibu sebagai istri. Dan itu merupakan kewajiban suami. Maka suami ini tidak boleh tenang-tenang saja dalam persoalan kehidupan rumah tangganya. Pak Ustadz, gimana pula kalau seorang suami itu nggak kerja? Lantas, ya gimana dia mau ngasih belanja sama istri dan anaknya? Ini kembali kepada hubungan antara suami dan istri. Boleh jadi dulu punya pekerjaan si suami, makanya dinikahinya lah seorang wanita, itulah istri. Tapi kalau memang ketika saat mau menikah, suami bilang, calon suaminya ini sama calon istrinya, dek, abang ini nggak kerja, dek. Ya kadang-kadang kalau ada kesempatan dapat, ya kerja. Kalau lagi nggak ada, ya sudah, nganggur. Kalau bahasa kita sekarang kerja apa itu? Mocok-mocok gitu ya. Serabutan, kadang kerja, kadang enggak. Tapi kata calon istri, bang, aku tidak mengharapkan itu, bang. Tapi yang kuharapkan adalah dirimu, bang. Kalau perkara rezeki, itu Allah yang ngatur. Ya. Kalau udah kata si calon istri ya kayak gitu, kata suami, calon suami, alhamdulillah lah, dek, kalau gitu. Kapan kita ke KUA? Langsung nikah. Oke lah, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, gitu setahun, 2 tahun udah mulai. Wah, terjadi gesekan dalam keluarga. Abang ini di rumah aja, cari duit kenapa? Tengok nih, saya udah hamil. Abang taunya makan tidur. Mulai. Padahal dulu waktu mau nikah, aku nggak butuh itu, bang. Yang penting abang. Belanja adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita.
Kalau cerita belanja kan ini, iya kan Bu? Lain lagi ceritanya gini katanya apa gitu? Ini ya. Nah, itu lain lagi cerita gini. Ini semuanya finansial. Kalau kata orang mendilik itu negara hepeng dan mengatur negarawan. Yang ngatur negara ini apa? Duit, uang. Maka setelah menikah nggak punya belanja, terjadi persoalan rumah tangga. Makanya ada juga prinsip yang menyatakan ada uang abang sayang, nggak ada uang abang melayang. Nah itu, ini persoalan penting. Nah makanya ketika saat menikah, kalau memang sudah perjanjian antara calon suami, calon istri seperti demikian, silahkan jalani hidup. Nah, cuman ada konsekuensinya. Memang persoalan rezeki Allah yang ngatur. Benar. Tapi tentu bagi seorang laki-laki, kalau dia sudah memiliki kemampuan untuk membelanjai, silakan menikah. Dan itu diperintahkan. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Hei anak-anak muda, kata Nabi, apabila kamu sudah memiliki kemampuan memberikan belanja, ya tentu kalau bahasa kita, kalau kamu sudah punya pekerjaan dan kamu sudah ada calon, maka ayo segeralah menikah. Kenapa? Karena nikah itu hadul basar, akan menutup segala macam keburukan, pandangan-pandangan buruk. Wahsanul farj, dan akan memberikan kebaikan kepada kehormatan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Tapi kalau belum punya belanja, belum punya pekerjaan, tahan dulu. Jangan cepat-cepat mau kawin. Jadi gimana nahannya? Wa alaihi bisawm, puasa. Kalau belum punya kemampuan untuk menikah, jangan desak-desak orang tua. Mak, kawinkan aku, mak. Ya, kawinkan aku ya. Menganggap kewajiban terakhir orang tua terhadap anak adalah menikahkannya. Jangan dituntut. Nah, makanya dalam persoalan kehidupan rumah tangga, nafkah, belanja adalah sesuatu yang penting. Karena banyak persoalan belanja yang mengakibatkan pecahnya kehidupan rumah tangga. Nah, oleh karena itu, salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan belanja nafkah, baik lahir maupun batin. Itu hak ibu. Sekarang dibalik itu, sebaliknya, kalau ibu sudah mendapatkan hak, maka ibu punya kewajiban terhadap suami. Apa hak suami terhadap istri yang merupakan kewajiban istri terhadap suaminya? Pak, kita ini kan para suami, kita punya hak kepada istri kita. Apa salah satu hak kita kepada istri kita? Apa, Pak? Hak kita sama istri kita kira-kira apa? Yang merupakan kewajiban para istri. Apa, Bu? Udah kasih belanja ya dilayani dengan baik lah. Salah satunya nih, tentu mendapatkan perlakuan yang baik dari istrinya. Ya,
itu adalah merupakan kewajiban istri terhadap suami. Kan disebutkan, memang sesungguhnya istri-istri ini adalah permaisuri dalam sebuah kerajaan. Sungguh bahwa sebenarnya tugasnya istri adalah untuk melayani suaminya dengan baik. Karena permaisuri, maka istri tentunya tidak punya kewajiban untuk mencuci, tidak punya kewajiban untuk memasak. Ya, hanya cukup melayani. Suami berangkat kerja, diberikan senyuman. Pulang kerja, senyuman. Layani dengan baik. Kalau perkara mau nyuci pakaian, mau nyuci piring, mau memasak, itu urusan suami, bukan urusan ibu. Hanya saja karena memang keinginan bagi para istri untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, apa kewajiban istri terhadap suami? Mematuhi suami. Karena suami wajib untuk dipatuhi, maka ketika suami nyuruh, "Dek, masak ya," ibu masak. "Dek, nyuci ya," ibu nyuci. Karena itu adalah merupakan perintah suami yang wajib dipatuhi oleh, itu aja persoalannya. Jangan nuntut pula nanti di rumah, aku nggak masak bang, itu kewajiban abang. Aku nggak nyuci bang, itu kewajiban abang. Kenapa? Kami baru dengar ceramah Ustadz. Waduh. Tapi karena memang istri ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, maka istri solehah itu di samping dia sudah mentaati Allah, maka dia juga mentaati suaminya yang soleh. Suami itu harus soleh. Setiap perintah suami yang baik wajib diikuti oleh istri. Jangan pula istri disuruh beli togel, nggak wajib. Karena itu tidak dibolehkan untuk mematuhi suami, bahkan orang tua sekalipun, kalau yang diperintahkannya adalah sesuatu yang tak baik. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini contoh dari sebuah kewajiban yang terdapat hak di dalamnya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga kita ini secara simpel dan sederhana, Bapak dan Ibu, kita punya hak terhadap suami, suami juga punya hak terhadap istri. Namun sesungguhnya hak suami itu adalah kewajibannya istri, dan hak istri adalah merupakan kewajiban suami. Kalau menikah, mahar itu bukan rukun Bapak dan Ibu. Ya. Mahar itu bukan rukun nikah. Makanya mahar itu boleh nggak tunai, boleh hutang. Tapi setidaknya kata Nabi, kalau ingin memberikan terhadap istri itu sebagai tandanya, janganlah nggak ngasih apa-apa. Pinomat kata orang tua, ya cincin besi saja pun jadilah.
Nah, itu sebagai tanda. Dan itu merupakan kewajiban suami terhadap istri. Jadi mahar itu bukanlah merupakan harga, sebenarnya tidak. Itu penghargaan, itu adalah merupakan penghargaan. Beda dengan harga. Penghargaan itu adalah sesuatu pemberian disebabkan kemuliaannya. Makanya bagi suami yang kaya, berikan penghargaan terhadap calon istrinya yang bernilai pula. Tapi kalau memang calon suaminya yang sederhana, ya disesuaikan dengan kantongnya. Jangan dipaksa. Karena itu berupa bentuk kewajiban calon suami terhadap istri. Tapi janganlah parah kali, makanya kata Nabi walaupun hanya cincin besi. Tapi sekarang mana ada mahar pakai cincin besi. Saya nggak pernah menikahkan. Saya menikahkan dari tahun 2000, Pak. Belum pernah saya mendengarkan ada maharnya cincin besi. Hadis Nabi itu kan minimal itu. Ya, sampai sekarang. Udah 24 tahun, Pak. Ya, menikahkan. Jadi, Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mutlaklah tentunya bagi para suami harus memahami kewajibannya terhadap istri yang merupakan hak istri, begitu pula sebaliknya, bahwa istri juga harus memahami kewajibannya yang merupakan hak terhadap suaminya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini kita bicara hak dan kewajiban. Kita hanya memberikan contoh-contoh sedikit sebelum kita bicara tentang hak Allah terhadap hambanya. Kemudian orang tua dengan anak. Orang tua dengan anak memiliki hak dan kewajiban. Hak orang tua itu adalah kewajiban anak. Hak orang tua itu adalah kewajiban anak. Dan hak anak itu adalah merupakan kewajiban orang tua. Orang tua punya kewajiban terhadap anaknya. Itu yang selalu dibahas, Bapak dan Ibu. Tapi bagaimana anak yang memiliki kewajiban orang tua? Terkadang ada yang terlalaikan. Kalau bicara hak anak terhadap orang tua, ini selalu disampaikan. Mulai dari ketika saat dia lahir, maka orang tua mengazan dan mengikomahkannya, mengazankan telinga kanannya, mengikomahkan telinga kirinya, sama ada laki-laki maupun perempuan. Kalaupun nanti ada yang menyebutkan kalau laki-laki di telinga kanannya diazankan, kalau laki-laki, kalau perempuan diikomahkan telinga kirinya, ya walaupun memang dalam satu hadis ada menyebutkan seperti itu, ya, tapi pakailah azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Man wulida lahu mauludun fa'azana fi udhunil yumna wa iqama fi udhunil yusra lam tadurhu musbiyan. Kalau kamu mendapatkan karunia anak, mau laki-laki mau perempuan, kata Nabi, azankanlah telinga kanannya, iqamahkanlah telinga kirinya. Semoga ada suatu makhluk jin yang mengganggu-ganggu, namanya musbiyan tuh, tidak akan memberikan kemudaratan kepadanya. Nah, maka yang dianjurkan itu, ini adalah merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Mengazankannya itu pertama. Kemudian setelah itu apalagi? Menabelkan nama yang baik kepadanya. Namanya dikasih dengan yang baik. Itu hak anak loh. Kalau sampai dia besar namanya jelek, berarti orang tua yang salah menamalkannya. Itu hadiah untuk mendapatkan nama yang baik. Maka berilah nama yang baik. Kemudian mengakekahkannya. Akekah ini memang bukan merupakan kewajiban mutlak. Akekah ini merupakan sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan.
Kalau orang tua punya belanja, kalau orang tua punya harta, maka diperintahkan untuk mengakekahkan anaknya, laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Tapi kalau orang tua punya anak laki-laki nggak sanggup untuk mengakekahkannya 2 kambing, boleh 1 kambing. Tapi jangan kalau nggak sanggup 1 kambing, boleh nggak Pak Ustadz pakai ayam aja? Nggak boleh. Batasnya memang kambing. Nih. Apabila orang tua mampu. Kalau orang tuanya tidak mampu, maka tidak dianjurkan orang tuanya ngutang-ngutang untuk mengakekahkan anaknya. Jangan sampai ngutang-ngutang akekah. Takut nanti kalau di akhirat nggak diakui ini anaknya. Itu selalu banyak persepsinya masyarakat kita. Nanti nggak diakui sebagai anak dari orang tua. Kenapa? Nggak pernah dikekah. Kekah itu merupakan sunnah muakkadah bagi orang tua. Beda dengan kurban. Kalau kurban itu merupakan sunnah muakkadah bagi yang punya harta. Nah, jadi kalau sekiranya dulu bapak dan ibu masa kecil belum diakekahkan orang tua, datang panitia kurban, Pak, Bu, ini tahun ini kita mau kurban, bapak ibu ikut kurban enggak? Aduh bang, kebetulan saya belum kekah dari kecil, saya kurbannya nanti aja lah, saya mau kekah dulu. Enggak perlu. Jadi kalau sudah berusia lanjut, nggak perlu kekah lagi, kurban saja. Ya, itu dia. Jadi sekalipun memang ada, saya baca yang memperbolehkan kalau sudah dewasa untuk mengakekahkan dirinya sendiri. Tapi pada prinsipnya kita melihat bahwa kekah itu adalah merupakan sunnah muakkadah bagi orang tuanya, bukan bagi diri si anak itu sendiri. Ada juga yang menyampaikan karena itu kewajiban merupakan hak mutlak bagi anak yang sunnah muakkadah bagi orang tua, ambil sedikit dari harta orang tua, tambahi dengan harta anak. Sama sekali tidak menunjukkan dari perintah itu sendiri. Nah, jadi kalau bapak ibu yang dulu belum berakekah, ada panitia kurban ngajak kurban saja, nggak perlu lagi akekah. Ya. Nih, kemudian setelah itu mencukur rambutnya bagi anak bayi. Ini kan hak-haknya. Mentahnikkannya. Ya. Memberikan tempat yang baik kepadanya, memberikan pelajaran yang baik kepadanya. Menghitankannya hingga sampai kalau sudah dewasa menikahkannya. Itu adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Anak diberikan bimbingan yang baik, anak diberikan tempat yang baik. Maka orang tua terkadang, orang tua kalau bicara tempat tidur, tempat tidur, itu orang tua ini lebih mementingkan nyenyaknya anak daripada nyenyak dirinya sendiri. Itu udah banyak orang tua. Anak tidur di spring bed, walaupun orang tua tidurnya berlantaikan atau beralaskan tikar. Karena dia kepingin anaknya yang bahagia. Tapi kalau ada orang tua ingin spring bed yang enak-enak, lantas anaknya pakai alas tikar, ini nggak bener lagi orang tuanya. Gitu. Ya. Jadi orang tua itu lebih mementingkan kebahagiaan anaknya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Nah, di balik adanya kewajiban orang tua terhadap anak yang merupakan hak anak, ada pula kewajiban anak terhadap orang tuanya. Apa kewajiban anak yang merupakan hak orang tua? Anak harus patuh dan taat kepada orang tuanya. Anak
harus berlaku sopan dan santun kepada orang tuanya. Nggak boleh anak sembarangan cakap sama orang tua. Apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang tidak layak dan tidak pantas. Bahkan mendurhakai orang tua. Itu hak orang tua untuk diperlakukan baik oleh anak-anaknya. Dihormati, dimuliakan, dipatuhi. Bahkan kata Nabi, Bapak dan Ibu, apa kata Nabi dalam satu hadis? Wahai orang tua, ayah, ibu, ambil sebahagian harta anakmu, karena harta yang ada pada anakmu itu adalah hartamu juga. Harta anak itu, Bapak dan Ibu, kata Nabi, itu termasuk bahagian harta kita juga. Silakan ambil. Kan luar biasa itu. Makanya kalau umpama Bapak dan Ibu punya orang tua ngasih belanja sama orang tua, itu merupakan kewajiban anak terhadap orang tua. Jangan dibiarkan orang tua terlantar miskin, nggak punya apa-apa, anaknya kaya. Salah anak itu. Nggak boleh. Makanya dalam persoalan zakat, anak tidak boleh memberikan zakat sama ayah emaknya yang miskin. Kenapa? Karena itu kewajiban anak untuk membayarkan zakat orang tuanya. Tapi kalau orang tua kaya, anaknya miskin, maka orang tua boleh berzakat kepada anaknya. Tapi anak tidak boleh bayar zakat sama orang tuanya. Itulah tingginya kedudukan orang tua. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, manakala terkadang dalam kehidupan rumah tangga, nih suami karena memang sayang sama orang tua, emaknya, ayahnya, sudah dia punya istri, punya anak, lantas dia kasih belanja sama emak ayahnya, istri tak boleh marah. Silakan. Ya. Jangan pula nanti istrinya, "Oh, abang, awak pun udah kurang-kurang gini ngasih juga sama emak di sana." Tak boleh. Tapi suami juga jangan sembunyi-sembunyi kalau ndak ngasih sama orang tuanya. Begitu juga istri, kalau mau mengasihi sama emaknya nggak apa-apa, tapi kasih tahu sama suaminya. Tetapi di antara kedua anak laki-laki dan perempuan, maka yang memiliki kewajiban mutlak untuk membiayai orang tuanya, kalau orang tuanya adalah orang yang berkurang kemampuan secara ekonomi, itu adalah kewajiban anak laki-laki, bukan anak perempuan. Karena anak perempuan sudah ikut kepada suami. Dan anak tidak boleh memiliki perhitungan terhadap orang tuanya. Jangan. Karena sungguh orang tua itu nggak pernah memperhitungkan bagaimana kebaikan yang diberikannya kepada anaknya. Saya cerita-cerita tadi malam Bapak dan Ibu. Ada teman kami sukses sudah. Dulu dari orang yang nggak punya apa-apa, Pak. Bu. Semua pekerjaan dilakukannya. Ya, ini teman kami di masjid, sekarang udah sukses di luar daerah. Kalau yang namanya sawit itu tak berapa hektar sudah. Tapi hasilnya itu tak lain dari kerja kerasnya dan pengalaman hidup yang pahit yang sudah dirasakannya. Sampai cerita tadi malam tersentuh kami dengan kawan-kawan yang lain. Dia sekolah bahkan terkadang nggak punya belanja, cari kerja sendiri, mulai dari kecil. Hingga katanya kalau jualan kue, Bapak Ibu, jualan kue,
Itu yang dijual itu pisang goreng sama kue apel. Pisang goreng itu kan ada kerak-keraknya. Kalau apem itu banyak kelapanya, iya kan? Kan ditaburi kelapa. Jadi kalau dia jualan kue itu katanya, sampai-sampai kalau lapar, dia nggak makan kue, dia takut kurang kuenya. Kalau kuenya diambil kan berarti kurang nanti hitungannya. Disisihkanlah katanya kelapa dan kerak-keraknya, itulah yang dimakannya. Tapi kalau orang nggak tahu katanya, saya susun, saya kumpul lagi kerak-keraknya, ambil kelapanya karena banyak, itulah saya makan. Nggak berani makan kuenya, nanti kurang hitungan. Perjuangan yang begitu sangat hebat. Mungkin orang istirahat, saya kerja. Ketika orang tidur, saya masih kerja. Kita orang bangun, saya masih kerja. Dengan keadaan yang begitu mendesak, ekonomi yang susah, tapi hasil kerja kerasnya, dia berhasil menikmati kehidupannya. Dan dia mengingat apa yang disampaikan oleh ayahnya. Apa katanya? Dia ingatkan gitu. Yang ingat saya dari ayah saya, yang kata ayah saya itu apa? Katanya. Jauhi dari dua hal, yakni khamar dan babi, karena keduanya adalah raja haram. Dia merantau, pesan orang tuanya itu, jauhi khamar dan babi, karena keduanya adalah raja haram. Maksudnya raja haram paling hebat lah, ya harus dihindari. Jangan minum minuman keras, jangan makan yang diharamkan. Ya itulah, tadi malam baru cita-cita kami, beliau ada acara syukuran begitu. Dan dia bukan orang yang taat beribadah. Nah, jadi kami senang dan kami menanya keberhasilannya kira-kira apa, karena jarang-jarang ketemu, karena dia berada di luar daerah. Ada teman yang cerita. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, beliau termasuk adalah orang yang taat dan patuh sama orang tuanya. Doa ibu tak pernah ditinggalkan. Kepatuhan pada ayah tetap dijalankan. Sungguh luar biasa. Itulah dulu. Kalau sekarang ini, apa kata beliau? Sekarang sudah enak, dan ini semua untuk anak-anak. Dan saya juga tidak akan mau anak-anak saya seperti saya. Bapak dan Ibu, kita dulu mungkin beda dengan sekarang ya. Contohnya saja kalau dulu kita ini paling sepeda lah sana kemari. Ya kan? Ada yang jalan kaki sekolah. Ada yang pakai sandalnya sekolah. Sekarang juga udah enak. Kasihlah sepeda sama anak-anak Bapak Ibu. Mau nggak? Lagi. Maunya naik kereta. Maunya yang enak aja sekarang. Dia tidak lagi menghadapi kehidupan-kehidupan yang sulit di masa itu. Karena sekarang memang banyak kemudahan-kemudahan. Luar biasa memang. Nah, akhirnya sangat mempengaruhi terhadap pola tingkah, pola pikir bagi anak itu sendiri. Inilah teknologi yang bisa merusak keberadaan akhlak, etika anak-anak kita, bahkan tidak hanya anak-anak, orang tua pun luar biasa tingkahnya dengan adanya teknologi. Ya kalau udah nenek-nenek main TikTok Ibu, udah luar biasa itu. Ya. Tapi tentu teknologi tak lain adalah untuk membantu kita dalam media informasi supaya kita lebih mengenal keberadaan dunia, bukan mencari sesuatu yang berakibat fatal dan merusak dalam tatanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Tapi dominan banyak orang sekarang memanfaatkan teknologi ini adalah untuk keburukan-keburukan. Judi online, namanya online, judi. Nggak lagi langsung seperti di warung, di tempat-tempat tertentu, tapi sudah online lagi.
Di HP ini Bapak dan Ibu banyak macam cara. Tujuannya apa? Supaya nanti jadi orang kaya, miliarder, main judi online. Padahal begitu masukkan duitnya nggak pernah untung. Buntung terus. Nah, luar biasa. Anak-anak kita sekarang mencari pekerjaan susah dan payah. Akhirnya kemana bekerjanya? Kamboja. Ingin mencari keuntungan yang besar dan lebih. Padahal di sana Masya Allah Bapak dan Ibu, kasihan kita mana anak kita. Ada yang bahkan disiksa, itu kan ada kan? Ada yang meninggal dunia harus dibayar dulu baru bisa dipulangkan. Akhirnya meninggal di sana, uangnya udah dikirim. Masya Allah, naudzubillah. Begitulah kehidupan yang sekarang ini. Padahal Allah sudah berikan jalan halal. Tapi banyak pula prinsip anak sekarang ini, Pak Ustadz, gak usah kan cari yang halal, yang haram aja, payah katanya. Ya Allah, itu kan mindsetnya kita. Kenapa orang bisa berjualan di pinggir jalan, buat styling, ada jualan teh, apa namanya itu, teh, teh jumbo lah, ada kue-kuehan lah, tergantung kepada manusianya. Tapi kalau hanya ingin yang mudah-mudah memperoleh keberhasilan, uang yang banyak, hasil yang besar, waduh, Masya Allah, ya jalannya seperti itu. Akhirnya rusaklah kita. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kembali kita. Jadi hak dan kewajiban orang tua, begitu juga anak, ada timbal baliknya. Jadi hak orang tua itu adalah merupakan kewajiban anak, dan hak anak adalah merupakan kewajiban orang tua. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, begitu banyak persoalan hak dan kewajiban. Kita bekerja di sebuah instansi pemerintah maupun swasta, di perusahaan. Setelah kita masuk di dalam sebuah perusahaan itu, maka kita mendapatkan kewajiban. Apa kewajiban kita? Menjalankan tugas-tugas yang sudah diembankan kepada kita. Setelah kita menjalankan tugas dan pekerjaan kita di perusahaan dan lembaga yang mungkin saja lembaga pemerintah, lembaga swasta, di perusahaan, di pabrik dan sebagainya, maka kita memiliki hak. Apa hak kita setelah kita menjalankan kewajiban kita? Itulah namanya gaji atau upah. Nah, kan ada hak dan ada kewajiban. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah ada hak Allah kepada kita hambanya? Apakah ada hak hamba yang merupakan kewajiban Allah terhadap kita? Bapak dan Ibu, satu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah?" Hai Abu Dzar, apakah Anda tahu apa hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah? Kata Abu Dzar, Allahu alam, Allahu wa Rasul alam. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Ya, kalau nggak tahu jangan sok tahu. Nah itu dia. Kalau sudah nggak tahu katakan nggak tahu. Jangan kalau nggak tahu buat-buat supaya tahu. Padahal salah, nggak boleh. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Itu dalam Islam prinsip seperti itu. Nah, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kata Nabi bahwa hak Allah terhadap hambanya adalah bahwa hamba itu ya'budullah wala yusriku bihi syai'an. Bahwa hamba itu berkewajiban untuk menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah yang merupakan kewajiban kita sebagai hambanya. Jadi bagaimana? Apakah ada hak hamba yang merupakan kewajiban Allah?
Nah, persoalan kewajiban nggak ada sama Allah. Allah tidak wajib memasukkan kita ke dalam surganya sekalipun kita menjadi orang yang taat dalam agama. Tetapi layaknya kalau kita sudah beribadah kepada Allah, kalau kita sudah tidak mensekutukan dan menserikatkan Allah, maka layak dan pantaslah kalau kita hamba Allah itu dimasukkan ke dalam surganya. Bukan berarti bahwa kalau kita sudah jadi orang yang taat, ibadah kita begitu sangat hebat, sholat malamnya terus sepanjang malam, puasanya terus di setiap Senin Kamis sepanjang hari, kebaikan yang terus dipupuk dalam kehidupan, amal ibadahnya begitu amat banyak, lantas kita menuntut kepada Allah, ya Allah, aku sudah jadi orang taat, masukkan aku ke dalam surgamu. Nggak bisa. Tapi tuntutan yang dituntut oleh Allah kepada kita tidak lain adalah keikhlasan. Maka keikhlasan ini adalah merupakan satu hal penting demi untuk mewujudkan hak-hak yang sudah kita miliki, ibadah-ibadah yang sudah kita perbuat, agar kita dimasukkan oleh Allah ke tempat yang penuh dengan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, keindahan, kelezatan, kenikmatan. Itulah surga. Jadi kita nggak boleh nuntut Allah, tapi Allah berhak untuk menuntut kita. Makanya kalau kita ini punya kewajiban melakukan ibadah kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr 99. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Selagi hayat masih di kandung badan, selagi napas masih berhembus, kita wajib melakukan ibadah kepada Allah. Tapi yang dituntut kepada kita adalah lakukanlah ibadah itu dengan penuh keikhlasan. Intinya apa, Bapak dan Ibu, terkait persoalan hak dan kewajiban kita kepada Allah, terkait terhadap hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia, maka jangan lepaskan nilai-nilai keikhlasan. Kita ibadah sama Allah harus dengan ikhlas. Makanya setiap ibadah itu diajarkan Nabi selalu diakhiri doa atau niatnya dengan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Mau kita berwudu lillahi ta'ala, mau kita mandi lillahi ta'ala, kita mau sholat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, bayar zakat lillahi ta'ala, haji umroh lillahi ta'ala, semuanya diajarkan lillahi ta'ala, berharap sama Allah. Karena ini memang luar biasa Bapak dan Ibu. Lillahi ta'ala ini sesuatu yang memang mudah untuk diucap, berat untuk dibuat. Itulah ikhlas. Sama seperti sabar, gampang nyampaikannya, tapi berat untuk menjalankannya. Iya, karena kita memang butuh perjuangan untuk mencapai sebuah keikhlasan. Kita berbuat baik kepada orang lain juga tanpa pamrih. Artinya apa? Ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena Allah, bukan karena sesuatu. Maka saya kadang-kadang juga takut ceramah ini kalau nggak ikhlas Bapak dan Ibu. Iya, saya datang kemari, pulang lagi nanti dikasih amplop. Iya kan? Padahal amplopnya nggak saya pergunakan Bapak Ibu. Amplopnya disimpan. Tapi memang saya secara pribadi nih, saya nggak pernah membuka isi amplop apapun yang dikasih, kecuali kalau saya naik kendaraan minyak habis sama kendaraan rusak. Mau nggak mau amplop saya koyak, uangnya nggak. Tuh. Tapi kalau enggak, saya memang ada spesial jas sendiri, saya masukkan ke jas. Saya kasih sama istri, karena itu hak istri. Enggak pernah loh. Takut keikhlasan itu Bapak dan Ibu. Semua kita ini tetap berada di dalam godaan-godaan musuh-musuh kita yang namanya setan. Supaya kita ini tidak ikhlas. Kalau Bapak dari rumah datang kemari ikhlas, enak.
Ibu menerima ceramah saya dengan ikhlas, enak. Saya menyampaikan ceramah dengan ikhlas, enak. Saya dari rumah datang kemari ikhlas, enak. Suami yang ada di rumah juga nggak kemari, melepaskan istri ke masjid ikhlas, enak. Bapak juga nggak bawa istri kemari, nggak apa-apa, tapi istri ikhlas kemari, enak. Keikhlasan itu punya nilai yang luar biasa bahagianya, indahnya. Nah, maka keikhlasan inilah yang menjadi satu bagian terpenting, sehingga iblis pun sendiri sudah punya apa? Perjanjian dengan Allah. Iblis ini kan makhluk yang nggak pernah putus asa. Iblis ini punya tentara pengikut namanya setan. Setan itu terdiri dari dua golongan, golongan jin dan manusia. Golongan jin yang bersifat seperti iblis namanya setan jin. Golongan manusia yang seperti iblis namanya setan manusia. Inilah yang penggoda-penggoda kita. Dan apa perjanjian di situ? Ketika Allah sudah jadikan iblis itu menjadi makhluk yang kafir, maka dia tidak putus asa minta sama Allah dua hal. Pertama, diberikan usia yang panjang. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. Diberikan waktu hingga sampai hari kiamat nanti. Yang kedua, diberikan kemampuan untuk apa? Menggoda makhluk yang beribadah sama Allah, baik golongan jin, golongan manusia. Inilah yang menjadi setan-setan itu. Diberikan kemampuan untuk menggoda makhluk. Tapi kata iblis, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, niscaya aku akan menyesatkan hamba-hambamu. La'ahuyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Aku akan menipu daya, aku akan memperdaya, aku akan menyesatkan umatmu, kecuali orang yang tak bisa aku sesatkan adalah orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Kuncinya sudah dikasih sama iblis sama kita. Maka ikhlas itu memang harus kita jalankan dalam hidup supaya kita selamat dari godaan-godaan iblis dan setan laknatullah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, inilah harapan kita bersama di kesempatan subarakah ini. Semoga kita mampu menjalankan kewajiban dan hak-hak kita. Dan lantas kemudian kita bermohon kepada Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas, baik kepada Allah dalam beribadah maupun kebaikan yang kita tebar kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal 'afwu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.